Bisa nggak misalnya Mendagri memaksa saya cuti tanpa saya ngajukan? Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengajukan judicial review atas ketentuan wajib cuti bagi cagup petahana seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Ahok ingin ketentuan yang mewajibkan calon petahana cuti di masa kampanye itu dihapus. Alasannya Ahok ingin fokus mengawal rancangan anggaran pendapatan dan belanja DKI Jakarta 2017. Salah satu poin dalam pembahasan RAPBD DKI itu adalah soal anggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta tahun depan. Seperti apa sebenarnya ketentuan cuti bagi kandidat petahana di Pilgub, pemilihan wali kota maupun pemilihan bupati? Dan untuk membahas hal ini di studio telah hadir mantan Komisioner KPU I Gusti Putu Arta dan juga peneliti hukum Perludem Fadli Ramadhanil. Dan juga nanti akan bergabung bersama kita mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa. Selamat malam Bapak-bapak. Mas Fadli ya, Mas Fadli dan juga Pak Putu. Terima kasih sudah datang di Berita Satu TV. Dan sebelum kita mulai Prime Time Talk pada malam hari ini, ada informasi berikut ini. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan tidak akan mengambil cuti untuk kampanye pada Pilkada DKI mendatang. Ahok meminta agar Mahkamah Konstitusi mempercepat proses uji materi tentang cuti kampanye bagi calon kepala daerah petahana. Bisa nggak misalnya Mendagri memaksa saya cuti tanpa saya ngajukan? Nggak bisa. Karena saya dijamin undang-undang konstitusi, saya bekerja untuk 60 bulan jadi gubernur. Jadi dari wagub sampai gubernur melanjutkan Pak Jokowi. Konstitusi yang menjamin saya. Jadi kalau saya dipaksa cuti melawan konstitusi nggak? Melawan. Tapi kan mereka bisa politik. Kalau nanti saya nggak mau cuti di masa kampanye, pasti mereka akan langsung yang nggak suka sama saya langsung nyatakan Ahok didiskualifikasi. Berarti tidak bisa jadi gubernur kembali. Ini kan cuma permainan politik saja dari mereka. Nah untuk atasi perbedaan ini kemana? Harus bawa ke Mahkamah Konstitusi. Makanya saya harap Mahkamah Konstitusi bisa cepat memanggil untuk proses ini. Karena 19 September sudah pendaftaran. Ya kan? Nanti Oktober sudah harus cuti. Hampir 4 bulan, gila nggak cuti? Bukan 3 bulan loh. Jadi dari 25 Oktober sampai 11 Februari. Hampir 4 bulan. Dan itu masa susun anggaran, masa penyerapan anggaran, semua rencana di situ. Dan pemirsa, kita akan mulai perbincangan kita dalam Prime Time Talk pada malam hari ini ke Pak Putu dulu. Pak Putu, menurut Anda dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini, cuti ini bisa kita terjemahkan sebagai hak atau sebuah kewajiban? Ya, karena ya sudah diatur di undang-undang, itu kan mengatur, mewajibkan kepada pasangan calon. Jadi saya jelaskan itu ada di pasal 70. Pasal 70 dan pasal 71 yang mengatur soal itu. Pasal 70 sendiri ayat 3-nya, ayat 4-nya, ayat 5-nya semua mengatur. Poin yang dimasalahkan dari oleh Pak Ahok itu adalah bahwa kalau kepala daerah mencalonkan diri kembali, cuti selama masa kampanye. Jadi rumusan hukum ini relatif berbeda dengan undang-undang sebelumnya nomor 8 yang hanya mewajibkan cuti pada saat hari kampanye saja. Jadi karena sekarang masa kampanye, berarti dari tanggal 27 Oktober sampai tanggal 11 Februari, hampir 3,5 bulan, itu full tidak bertugas, cuti. Kalau kemudian dua-duanya maju, misalnya siapa tahu Ahok Jarot satu paket, maka dua-duanya kemudian cuti dan akan ada PJ, pejabat kepala daerah. Nah, itu apa namanya rumusan teksnya, implikasi kemudian di lapangan terhadap posisi kepala daerah. Nah, pertanyaannya kenapa rumusan ini muncul? Kenapa Undang-Undang Nomor 8 berubah jadi seperti ini? Saya relatif agak mengikuti perkembangan pembahasan Undang-Undang Nomor 10 itu. Sebetulnya kemarin perdebatannya kan inginnya parlemen waktu itu agar kepala daerah juga mundur, berhenti. Nah, tetapi oleh pemerintah kan dikatakan tidak bisa berhenti, tidak bisa mengundurkan diri karena sudah pernah ada jurisprudensi di Undang-Undang 12 tahun 2008 pernah muncul di situ di salah satu pasal mengundurkan diri, tapi diuji materi oleh Gubernur Lampung ketika itu Pak Syahrudin lalu menang, maka rumusannya dikembalikan jadi cuti. Jadi kalau sekarang lagi dimunculkan itu di uji materi di MK lagi, pemerintah kan kehilangan muka. Nah, akhirnya komprominya kemudian argumen itu waktu itu dari parlemen
adalah kalau kami tidak boleh juga apa namanya cuti, kami juga harus berhenti kalau menjadi calon kepala daerah, kan dia juga harus berhenti petahananya itu. Nah, akhirnya komprominya kemungkinan ya sudah kalau begitu kita cuti selama masa kampanye full. Ini suasana kebatinan pembahasan itu sehingga muncul kemudian rumusan yang mengharuskan petahana cuti selama masa kampanye. Nah, penilaian saya kemudian sebetulnya tujuan ini bagus, tetapi saya tetap menganggap bahwa rumusan ini relatif agak berlebihan. Kenapa dia berlebihan? Karena dia punya implikasi kemudian terhadap proses ketatanegaraan di daerah itu. Ada berapa PJ harus kemudian dimunculkan lagi kalau ketika bicara cuti 3 bulan. Ya. Dan karena ini pilkada serentak, ya? Oktober, November, Desember adalah masa-masa krusial pengambilan keputusan strategis, APBD perubahan, APBD 2017, macam-macam. Memang itu ada persoalan kemudian dengan kinerja jalannya pemerintahan di daerah itu. Niatnya memang bagus agar menganulir kemungkinan, mengeliminasi kemungkinan kepala daerah kemudian menyalahgunakan kewenangan dan seterusnya. Tapi saya ingin mengatakan sebetulnya seluruh instrumen pasal-pasal yang mengunci kepala daerah untuk tidak menyalahgunakan fasilitas, kewenangan segala macam kan sudah ada. Tapi yang kemudian menjadi evaluasi saya adalah justru instrumen itu tidak pernah secara serius oleh penyelenggara dan pengawas ditegakkan secara maksimal. Sehingga kalau sebetulnya rumusannya tetap seperti dulu, suasana kebatinannya, filosofinya agar pemerintahan di daerah itu tetap running well jalan, cutinya bergilir, ini sekarang 3 hari cuti, setelah itu wakilnya cuti tetap jalan, aman, tetapi kemudian terjadi penegakan aturan yang baik, kalau memang sudah ada penyalahgunaan wewenang, sikat, kalau misalnya ada mobilisasi PNS, sikat, itu tidak ada masalah. Nah, maka di situ saya katakan relatif agak berlebihan sehingga mengorbankan kemudian kepentingan publik yang lebih luas atas pelayanan rakyat itu dengan sekedar kemudian untuk mengamankan bahwa selama 3 bulan ini tidak terjadi penyalahgunaan. Oke, sebetulnya Anda melihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini seperti apa? Karena masih banyak yang menyatakan masih membuka celah untuk berbagai tafsiran. Seperti misalnya tadi Anda sudah menyebutkan pasal 70 ayat 3. Sebenarnya yang disasar adalah pasal 70 ayat 2 di mana disebutkan bahwa gubernur, wagub, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota pejabat negara lainnya dapat ikut dalam kampanye. Kata dapat ini artinya tidak wajib untuk ikut kampanye gitu. Ini yang masih menimbulkan tafsiran. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Kalau dapat ikut dalam kampanye memang bisa ikut kampanye, bisa tidak artinya kan? Ya, tetapi calon kan terikat seluruh tahapan itu. Pertanyaannya kemudian, kalau kemudian yang bersangkutan pasti akan ikut debat, debat kan bagian dari kampanye. Ya artinya sudah ikut kampanye. Kalau salah satu debat saja misalnya ikut kan tidak boleh juga dikatakan bahwa saya boleh tidak ikut kampanye yang lain gitu misalnya. Artinya salah satu elemen dari 11 unsur kampanye itu saja masuk. Sudah harus dikatakan bahwa calon itu terikat dengan masa kampanye. Jadi kalau misalnya seorang petahana menyatakan bahwa saya tidak cuti dan saya menjamin saya tidak ikut kampanye, itu tidak mungkin? Tidak mungkin, karena pasti Pak Ahok juga harus ikut debat dengan instrumen-instrumen kampanye yang lain gitu. Oke, karena itu juga bagian dari kampanye ya. Betul. Oke, saya ke Mas Fadli. Mas Fadli, Anda sendiri melihat pengajuan judicial review Ahok ini seperti apa? Ya, pertama sebagai seorang warga negara tentunya Pak Ahok punya hak untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Siapapun warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan terhadap berlakunya suatu undang-undang, maka memang Mahkamah Konstitusi lah jalan keluarnya. Sebagai suatu proses check and balances dalam pengawasan terhadap produk undang-undangan ya ke Mahkamah Konstitusi. Dan seorang warga negara memang punya kedudukan hukum untuk mengajukan. Persoalan itu diterima atau tidak itu kan nanti hal lain. Tapi yang pasti Pak Ahok memang punya hak untuk mengajukan itu. Dan kalau memang dia merasa pasal ini bermasalah, ya memang ke Mahkamah Konstitusi semestinya mengajukan. Dan untuk poin itu tidak ada persoalan sebetulnya. Bagaimana nanti MK memutus, ya nanti kita lihat saja. Bagaimana kemudian MK mempertimbangkan kedudukan hukum yang bersangkutan, alasan hukum yang disampaikan. Dan yang paling penting itu adalah apakah betul pasal 70 ayat 3 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kalau memang bertentangan dengan pasal yang mana? Kan itu kemudian yang harus dibuktikan di Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya memang pasal ini kan lahir tidak begitu saja. Pasal 70 ayat 3 di Undang-Undang 10 2016 itu seperti yang tadi disinggung Pak Putu memang berbeda dengan pasal 70 di Undang-Undang 8 2015. Tidak banyak perbedaannya memang. Tapi ada frasa memang yang berubah. Yang di Undang-Undang 8 itu cuti dalam melaksanakan kampanye, di Undang-Undang 10 itu cuti selama masa kampanye. Nah, selama masa kampanye ini tentu rujukannya ke tahapan yang disusun oleh KPU dalam PKPU nomor 4 tahun 2016. Nah, tadi memang sudah disebutkan dari akhir Oktober sampai ke 11 Februari. Nah, kenapa pasal ini muncul? Memang
kita mesti lihat penyelenggaraan pilkada langsung mulai dari 2005 sampai setidaknya 2015 yang kemarin. Nah, posisi petahana memang salah satu posisi yang memang rentan terhadap terjadinya dugaan pelanggaran. Kenapa rentan terjadi dugaan pelanggaran? Nah, itulah kemudian yang tercatat dalam penyelenggaraan pilkada 2005 sampai 2016. Beberapa hal yang potensial terjadi, misalnya politisasi birokrasi, karena dia punya akses yang besar terhadap itu. Yang kedua, penggunaan fasilitas negara, apalagi terhadap fasilitas negara, kepala daerah petahana tentu dia punya kewenangan yang besar terhadap hal itu, punya akses yang besar terhadap itu. Dan terakhir adalah soal penyalahgunaan bantuan sosial, penyalahgunaan kewenangan anggaran daerah untuk kepentingan pemenangan yang bersangkutan. Nah, sekali lagi bagi saya, pengaturan ini bukan hanya soal Jakarta. Jadi tidak bisa juga orang mengatakan, ya kalau Pak Ahok kan sudah terlihat tidak ada persoalan, dia mesti mengawal anggaran, kompleks sekali persoalan Jakarta. Nah, saya ingin tekankan, dalam hukum itu ada asas umum yang berlaku yang erga omnes, berlaku secara umum. Jadi aturan undang-undang itu berlaku kepada siapapun tanpa kecuali yang mengenai subjeknya. Jadi kita tidak bisa berbicara soal Jakarta saja. Ini undang-undang pilkada juga bicara pada seluruh daerah yang akan menyelenggarakan di pilkada 2017. Ada 101 daerah yang akan pilkada. Nah, masih dipertimbangkan juga daerah yang lain bagaimana situasi kondisi sosial politiknya, bagaimana dominasi petahana di sana. Tidak usah jauh-jauh, Mbak. Di pilkada 2015 yang lalu itu ada beberapa petahana yang maju lagi, itu rusuh sekali di daerahnya. PNS dipolitisasi, birokrasi dimainkan, penggunaan fasilitas negara. Karena mereka memang mereka maju lagi dalam penyelenggaraan pilkada, dan itu susah untuk dikendalikan. Betul, memang sudah ada pengaturan terkait dengan kalau melakukan fasilitas negara ini sanksinya, politisasi birokrasi ini sanksinya, penggunaan dana anggaran ada sanksinya. Tapi maksud saya dari pengaturan ini adalah bagaimana kemudian tujuannya memberikan garis demarkasi yang jelas antara posisi kepala daerah independen dengan posisinya sebagai seorang kontestan dalam pilkada. Oke, justru karena undang-undang ini melingkupi seluruh Indonesia dan ini akan pilkada serentak, artinya akan ada ratusan daerah yang diisi oleh PLT, atau mungkin ada PLT ini kan tidak bisa mengambil keputusan-keputusan strategis selama hampir 4 bulan. Lalu bagaimana menyelesaikan masalah ini? Kita akan diskusikan di segmen berikutnya. Saya harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Bisa nggak misalnya Mendagri memaksa saya cuti tanpa saya ngajukan? Ahok gugat cuti petahana, itu adalah topik yang tengah kita perbincangkan pada malam hari ini, dan kami sudah terhubung dengan Bapak Hamdan Zulfa, mantan Ketua MK. Pak Hamdan Zulfa, selamat malam. Selamat malam. Ya, Pak Hamdan Zulfa, bagaimana Anda melihat judicial review yang diajukan oleh Ahok? Setiap warga negara boleh mengajukan dan memiliki hak untuk mengajukan judicial review atas undang-undang yang menurutnya melanggar hak-hak konstitusionalnya. Jadi bagi saya, kalau Ahok mengajukan judicial review ya sah-sah saja. Ya, Pak Hamdan, sebelumnya aturan tentang cuti ini berisi aturan bahwa petahana harus mundur dari jabatannya. Nah, apa pertimbangannya ketika itu sehingga aturan untuk mundur dari jabatannya dianulir? Memang pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, saat itu saya sendiri adalah anggota Pansus pembentukan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 itu. Nah, dalam undang-undang itu dinyatakan bahwa bagi petahana yang ingin maju kembali dalam periode berikutnya harus mengundurkan diri pada saat ia mendaftar sebagai calon untuk periode selanjutnya. Pertimbangan pada saat itu dalam masyarakat kita, posisi seorang kepala daerah itu menjadi sangat penting dan sangat berpengaruh pada saat ia menjabat dan ketika dia maju kembali untuk periode selanjutnya. Mengapa?
karena dia bisa melakukan kunjungan turun ke daerah, ke desa-desa, kemanapun dengan menggunakan anggaran dinas yang secara langsung atau tidak langsung itu akan sangat berpengaruh dalam sosialisasi dirinya. Karena hal itu akan tentu tidak adil bagi calon yang bukan petahana yang kemana-mana ke daerah-daerah terikat oleh jadwal kampanye dan juga harus mengeluarkan biaya sendiri untuk melakukan apapun. Sehingga pada saat itu Undang-Undang 32 2004 itu kita melarang bagi incumbent untuk mengharuskan petahana untuk mundur. Tetapi pasal itu oleh Mahkamah Konstitusi pada saat itu dibatalkan dengan pertimbangan bahwa itu akan merugikan hak seorang yang sudah diangkat untuk masa jabatan 5 tahun menurut undang-undang. Karena mundur itu tidak sampai dalam 5 tahun. Nah, untuk undang-undang sekarang ini kasusnya berbeda. Bukan mundur tapi cuti. Dan bagi saya, norma undang-undang ini wajar dan bagus dan mengandung keadilan. Karena selama ini petahana itu apakah saat kampanye, saat jadwal dia berkampanye atau tidak dalam jadwal kampanye, dia terus setiap hari akan turun ke daerah kemanapun dalam rangka walaupun tidak secara langsung mensosialisasikan dirinya untuk kampanye, menyampaikan program-programnya, tapi dengan menyampaikan program-program dia yang selama ini sudah dia lakukan dan keberhasilannya, itu juga secara langsung atau tidak langsung itu berkaitan dengan kampanye. Jadi ini mengandung yang tidak fair bagi calon yang lain. Ya, Pak Hamdan. Jika kita lihat untuk pilkada tahun 2017 ini, masa cutinya sangat panjang, hampir 4 bulan. Nah, jika kita argumentasinya adalah masa cuti yang panjang ini nantinya akan melanggar hak kepala daerah untuk menjabat selama 5 tahun penuh karena terpotongnya cukup panjang sekitar 4 bulan. Bisakah itu jadi argumentasi? Itu tidak melanggar karena beda dengan yang dulu. Dulu itu langsung berhenti, jadi tidak jabatan 5 tahun. Berhenti di tengah jalan begitu. Sebelum sampai masa jabatan 5 tahun, ini tidak dihentikan masa jabatannya. Masa jabatannya tetap, dan kalau sudah selesai masa kampanye, balik lagi sebagai kepala daerah. Jadi tidak ada jabatan yang dirugikan. Bagaimana dengan masa kampanye pada Pilkada serentak 2017 ini akan beririsan dengan masa-masa penting khususnya dalam penyusunan APBD karena ini berada di akhir tahun hingga bulan Februari, artinya sudah memasuki tahun 2017 ini sudah 2 bulan berjalan. Ini kan masa-masa penting, artinya ada kekhususan untuk masa kampanye di tahun 2017 ini dan ada 101 daerah yang mengikuti Pilkada serentak. Barangkali ada juga petahana-petahana yang maju, bagaimana dengan hal ini? Ya, memang betul. Implikasinya akan seluruh para petahana seluruh Indonesia. Ya, sekitar 100 kepala daerah itu tentu ada di antaranya banyak petahana. Nah, ini kan bisa ada pejabat yang diangkat. Bisa wakilnya yang jadi pejabat gubernur, bisa juga kalau dua-duanya ikut ya diangkat oleh Kemendagri, kalau diangkat oleh Kemendagri oleh atas nama presiden untuk gubernur, ya oleh Mendagri oleh gubernur atas nama Mendagri oleh untuk bupati dan wali kota. Dan tidak ada sesuatu yang berhenti, semua bisa jalan. Kan di setiap daerah itu birokrasinya sudah ada. Dan kepala daerah ada atau tidak ada, itu pasti ada yang menggantikannya untuk posisi itu dalam rangka melaksanakan tugas-tugas sebagai kepala daerah. Jadi tidak ada sesuatu yang berhenti dan tidak roda pemerintahan daerah tidak mati, tetap jalan.
Ya, saat ini Ahok baru saja memasukkan judicial review. Untuk proses yang lazim, berapa lama judicial review ini berlangsung, Pak Hamdan? Tidak ada suatu batas waktu yang diwajibkan oleh undang-undang untuk selesai di Mahkamah Konstitusi. Tapi pada umumnya bisa cepat, bisa juga dalam 6 bulan, bisa juga lebih. Ini sangat tergantung pada urgensi dari perkara itu dan pertimbangan-pertimbangan tertentu dari para hakim konstitusi, apakah ini diputus secara cepat, sesuai dengan mendesaknya sesuatu, ataukah diputus secara normal gitu. Kalau normal itu bisa sampai 6 bulan. Rata-rata minimum rata-rata 6 bulan, tapi bisa lebih cepat dari itu. Ya, sementara tahapan pilkada ini sudah akan dimulai bulan ini dan deadline-nya sampai September. Apakah proses kecil sekali suaranya loh. Apakah proses judicial review ini akan bisa mempengaruhi jadwal dari pilkada 2017 nanti? Saya kira tidak, jadwal pilkada jalan saja terus, karena begini. Menurut hukum, undang-undang selama belum diputus oleh Mahkamah Konstitusi walaupun itu di judicial review, tetap sah menjadi undang-undang dan aturan itu tetap berlaku, existing tetap berlaku. Jadi tidak ada hambatan apapun walaupun proses dalam Mahkamah Konstitusi itu belum selesai karena undang-undang itu tetap sah gitu. Ya, baik Pak Hamdan Zulfa, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan masukannya dalam Prime Time Talk pada malam hari ini. Terima kasih banyak, selamat malam, dan kita akan lanjutkan perbincangan ke Mas Fadli tadi. Bagaimana, karena memang Anda mengungkapkan bahwa ini tidak hanya untuk Ahok, ya memang tidak hanya untuk Ahok, tapi juga untuk seluruh Indonesia, di mana akan ada 100 lebih daerah yang mengikuti pilkada serentak. Dan tidak hanya Ahok yang jadi petahana di sana gitu, ada juga petahana-petahana lain, dan bagaimana dengan layanan publik yang harus terganggu selama lebih dari 3 bulan? Ya, pertama, kalau layanan publik terganggu saya rasa tidak ya. Karena kan memang di Undang-Undang Pemerintah Daerah itu kan juga sudah ada mekanismenya. Dalam artian kalau seandainya kepala daerah cuti dengan berbagai alasan. Kalau untuk alasan misalnya untuk pencalonan pilkada di periode berikutnya, kan ada wakil kepala daerah yang akan menjadi penjabat kepala daerah. Nah, kalaupun wakil kepala daerah juga sedang mencalonkan, kan ada sekda atau nanti ada pertimbangan lain dari Kemendagri, misalnya menunjuk eselon 1 dari Kemendagri. Nah, kalau untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, saya rasa tidak ada persoalan. Kebijakan strategi seperti karena APBD. Kan sistemnya sudah berjalan. Ini kan sistemnya sudah berjalan. Yang kedua, kalau soal kebijakan APBD, PLT itu kan tidak berbeda jauh sebetulnya kewenangannya. Hanya saja beberapa hal yang disebut dalam undang-undang, misalnya memutasikan pejabat dan lain-lain, itu kan memang tidak boleh. Tapi kalau untuk penyusunan APBD, itu saya rasa bisa berjalan dengan adanya pelaksana tugas. Dan juga kan pelaksana tugas ini kan di bawah kontrol oleh Kemendagri langsung, apalagi DKI Jakarta ya. Dan juga daerah provinsi akan di bawah kontrol langsung oleh Kemendagri dan Dirjen Keuangan Daerah tentunya. Jadi kalau untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, saya rasa memang tidak ada persoalan. Karena memang sudah ada sistemnya, tinggal menjalankan saja. Dan untuk APBD, penyusunan APBD itu kan memang bukan proses yang berjalan begitu saja. Jadi sudah disiapkan dari jauh-jauh hari, perencanaan dari masing-masing suku dinas sudah masuk. Nah, tinggal memastikan, tentu gubernur pasti punya strategi, pasti punya penguatan, pasti punya tim yang bisa melakukan penguatan itu pada proses pembahasan. Nah, tapi lepas dari itu semua, saya rasa ya tidak ada masalah juga kalau memang ketentuan ini diuji materi ke Mahkamah Konstitusi. Nanti kita tinggal lihat, ya semoga saja, saya sih berharap judicial review ini menjadi prioritas untuk bagi MK. Jadi agar segera ada kepastian hukum terkait ketentuan ini. Karena kan kalau bulan Oktober dari sekarang kan hanya sekitar 2 bulan lagi. Nah, itu bisa diprioritaskan. Jadi nanti perkara ini tidak selesai diputus di tengah tahapan yang sudah berjalan, kan repot juga. Bagaimana nanti penyikapannya? Oke, karena ada kejadian menarik itu ketika 2008 itu putusan nomor 17 garing PUU 6 2008 Sahrudin itu sempat terjadi kekacauan memang. Ketika putusan MK itu keluar kan cuti. Tapi ada oleh Kementerian Dalam Negeri sejumlah kepala daerah waktu itu sudah dimundurkan. Ya, beberapa sudah mundur. Sudah dimundurkan, tapi ada di beberapa daerah akhirnya cuti. Jadi tidak equal perlakuannya pada akhirnya. Sehingga saya benar bahwa kalau ini dianggap urgent,
segera diambil keputusan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga menyelesaikan seluruh diskursus yang sekarang berkembang. Saya ingin mengatakan begini, pertama titik krusialnya adalah dan saya ada dalam pilihan itu, kenapa masa kampanyenya sangat panjang? Ya. Jadi kritik saya selalu seperti itu, kok mengikuti pola undang-undang pemilu. Undang-undang pemilu legislatif itu kan memang sejak 3 hari setelah itu baru masa kampanye. Ini masa kampanye yang terlalu panjang ini sebetulnya juga faktanya di lapangan menjadi energi akan terkuras habis berlebihan. Maunya kita filosofi undang-undang pilkada ini adalah ingin menghemat biaya penyelenggaraan dari calon segala macam juga nggak masuk. Sehingga seharusnya sebetulnya kampanyenya tetap dipotong sedemikian rupa, paling tidak sekitar 1 bulan. Toh juga ada proses debat. Toh tanpa kampanye itu pun sebenarnya sosialisasi kepada masyarakat sudah dilakukan dan KPU tidak ada persoalan selama ini. Sehingga akhirnya kalau toh pilihan itu kemudian diambil maka tidak mengganggu instrumen-instrumen yang lain. Karena saya tetap pada satu pandangan bahwa kalau instrumen-instrumen yang lain yang mengunci petahana sebetulnya bisa efektif, tidak harus terganggu dengan proses kampanye utuh ini, cuti sampai 3,5 bulan ini gitu. Ya kalau itu misalnya sudah jalan. Yang paling ideal misalnya kalau kita pada pilihan konstruksi regulasinya, kampanye pilkada cukup 1 bulan, di situ ada debat segala macam, gitu kan. Nah, kemudian instrumen yang lain bekerja dengan baik di situ, dan kemudian pada selama 1 bulan itu kemudian petahana mau dibikin cuti full, nggak ada soal. Saya kira nggak ada soal pada saat itu, karena. Tapi sampai pada hari ini, sampai pada tahap ini, mungkin nggak aturannya berubah? Ya tidak. Nah artinya di masa depan. Tapi kalau sekarang suasananya 3,5 bulan dengan situasi yang seperti kita katakan tadi, dinamika di lapangan seperti itu, karena pembahasan APBD segala macam, itu pengalaman saya di lapangan itu pasti sangat krusial. Persoalan begini, saya jadi gubernur, saya ingin merancang bangun untuk 2 tahun ke depan. Dan beliau bisa menjabat misalnya, atau siapapun masih menjabat sampai akhir 2007. Lalu tiba-tiba orang lain yang mengambil keputusan itu di situ, rancang bangun seluruh APBD 2017, anggarannya semua misalnya ada di situ, kan jadi aneh itu. Tidak ada kontinuitas pemerintahan yang berjalan. Artinya niat baik dari rancangan regulasi ini kebetulan pada positioning yang salah. Betapapun saya ingin mengatakan ingin membuat demarkasi antara kepala daerah dengan calon yang lain itu juga benar, Hanya cuma kemudian dia terlalu panjang masa kampanyenya, sehingga kalau idealnya kemudian 1 bulan, kemudian di situ dibuat batas yang jelas, mungkin akan jauh lebih logis. Jadi itu masukan Anda ya untuk kedepannya. Oke, baik. Saya harus jeda sekali lagi. Kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Bisa nggak misalnya Mendagri memaksa saya cuti tanpa saya ngajukan? Anda kembali menyaksikan Prime Time Talk pemirsa, dan kami akan lanjutkan perbincangan pada malam hari ini ke Pak Putu. Sebetulnya sebagai mantan komisioner KPU ya, apa yang dikhawatirkan sebetulnya jika calon petahana ini tidak cuti? Kalau kemudian tidak cuti, kalau memang di berbagai daerah begitu, berbagai daerah terjadi kenakalan, kegenitan semacam itu. Saya sepakat dengan Bung Fadli tadi. Ada semacam mobilisasi pegawai negeri sipil, bansos diturunkan, macam-macam, guru-guru dikumpulkan karena dia pasti punya otoritas segala macam. Dan celakanya dalam situasi seperti itu, penyelenggara yang harus jadi pengawas, instrumen-instrumen itu memang tidak bekerja efektif. Poinnya sebetulnya di sana. Kalau saja hari ini semuanya galak, maka itu tidak akan terjadi. Ultimatum dan seterusnya tidak terjadi. Sehingga tidak harus dibuat demarkasi seperti sekarang ini. Nah, suasana kebatinan kemudian psikologi politiknya di lapangan, pengalaman saya sebagai penyelenggara, biasanya organ-organ penyelenggara di level lapangan itu kalah kelas, kalah wibawa sama bupatinya gitu. Itu udah terjadi suasana itu. Tapi kan sekarang pengawasnya banyak, tidak hanya Bawaslu, ada juga lembaga-lembaga lain, lalu media, bahkan juga relawan yang mengawasi selama masa kampanye. Apakah itu tidak cukup untuk memastikan bahwa memang tidak ada penyimpangan? Mereka tidak punya otoritas. Mereka bisa bilang, oh ini kok keliru-keliru, tapi tidak punya otoritas. Yang punya otoritas dan kewenangan itu adalah Badan Pengawas Pemilu di semua tingkatan. Termasuk dari aspek pidananya dilaporkan ke polisi, polisi mengambil tindakan dari sisi pidana, kan itu. Tetapi kemudian lembaga Bawaslu di semua tingkatan ini, pengalaman saya di daerah kan relatif agak mandul.
tidak punya nyali, apalagi dia kewenangannya juga sangat terbatas. Nanti ada Gakumdu, selesai sudah di Gakumdu, tidak bisa diteruskan. Jadi ini memang sebetulnya instrumen undang-undangnya kuncinya udah banyak nih. Petahana nggak boleh seperti ini. Undang-undang ini juga mengatakan 6 bulan sebelum 24 Oktober itu 24 April nggak boleh ada mutasi. Jadi nggak ada. Tapi kan di berbagai Artinya daerah sudah ada undang-undang yang mengatur, sudah banyak yang mengatur. Bahkan di pasal 71 itu punya konsekuensi untuk dibatalkan sebagai calon itu kalau melakukan itu. Sebenarnya udah keras nih undang-undang ini. Nah, sehingga kalau kemudian sekali lagi kalau kita bicara kemudian norma idealnya agar tidak kemudian terjadi kegaduhan di daerah, ada PJ segala macam, memang ke depan cukup kampanyenya tidak usah panjang-panjang 1 bulan. Tidak usah dibuat cuti secara permanen, atau kalau mau cuti permanen juga silakan, tidak akan berpengaruh terhadap proses ketatanegaraan di daerah itu, sirkulasi itu. Sementara instrumen-instrumen ini bekerja secara efektif. Kalau ini sekarang 3,5 bulan ini, menurut saya betapapun mulianya niat itu, pasti ada pengaruhnya terhadap seluruh Hmm. pergerakan, dinamika yang terjadi di lapangan, tata pemerintahan di situ. Oke, Pasti baik, ada saya ke Mas pengaruhnya. Fadli. Mas Fadli, bagaimana tentang lembaga-lembaga dan mereka yang sebetulnya bisa mengawasi sepanjang masa kampanye? Oke lah, yang memiliki kewenangan hanya Bawaslu, tapi kan Bawaslu bisa menerima masukan dari banyak pihak, seperti misalnya relawan, media, atau juga lembaga-lembaga lain. Ya, efektivitas penegakan hukum khususnya oleh pengawas pemilu kan memang jadi catatan selama ini. Bahwa banyak temuan, banyak catatan yang disampaikan ke pengawas pemilu, banyak laporan, tapi itu kan banyak yang kemudian urung ditindaklanjuti. Ya, persoalan di daerah memang adalah persoalan bagaimana kemudian netralitas penyelenggara ini kemudian banyak dipertanyakan juga. Bagaimana kemudian ketika laporan itu masuk, apalagi berkaitan dengan calon, apalagi calon petahana, sulit untuk pengawas pemilu untuk menindaklanjuti itu. Nah, makanya menurut saya memang hari ini itu kan ketentuan Undang-Undang Pilkada sudah memberikan kewenangan yang cukup luar biasa kepada pengawas pemilu. Bahkan di beberapa titik pelanggaran ada sanksinya berat sekali, diskualifikasi pasangan calon. Nah, maka dari itu memang khusus untuk persoalan petahana ini memang bisa dimaksimalkan juga. Bagaimana kemudian peranan Panwas, peranan kepolisian, peranan pemantau pemilu, semua pihak yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan penyelenggaraan pilkada bisa memonitor ini. Dalam banyak catatan kan memang persoalan petahana itu kan memang 3 hal tadi. Politisasi birokrasi, penggunaan fasilitas negara, dan pemanfaatan dana bantuan sosial dan lainnya untuk pemenangan yang bersangkutan. Nah, maka dari itu, dari sini memang cuti ini memang memberikan, atau sekaligus bagi saya bisa dilihat dari hal positif saja. Bagaimana melindungi petahana dari potensi konflik kepentingan dengan posisinya sebagai kepala daerah yang masih akan menjabat sampai masa jabatannya berakhir, dengan posisi dia ingin menang dalam kontestasi pilkada. Nah, jadi ketentuan di pasal 70 ini hanya ingin memberikan batasan itu. Tapi lebih dari itu semua, ya kita tunggu putusan MK, karena kan ini sudah terdaftar. Semoga saja mendapatkan kepastian menjelang tahapan pilkada di Ada catatan saya terakhir, Mbak. Gini, karena ini baru masuk oleh Pak Ahok, saya agak pesimis ini akan bisa berlaku di 2017. Jadi pengalaman kita 2008 itu akan pesimis berlaku sampai 2017. Oleh karena itu saran saya, baik pada Pak Ahok dan calon-calon kepala daerah yang lain, silakan dengan seluruh diskusi seperti tadi itu untuk memaksimalkan seluruh potensi yang ada sekarang, sehingga bisa mereduksi potensi-potensi loss yang punya terjadi di 3,5 bulan itu. Ketika problem anggaran misalnya mulai hari ini dikencengin. Nah, gitu. Sehingga karena saya juga pesimis bahwa akan menang ini itu. Oke, kalau tadi Pak Putu memberikan masukan bahwa sebaiknya masa kampanye jangan sepanjang itulah ke depannya. Kalau Anda sendiri apa masukannya? Iya, betul kan ini pilkada transisi sebetulnya, Mbak. Pilkada transisi gelombang kedua. Dan bagi saya memang di beberapa titik penting, bulan-bulan penting kan memang semestinya kepala daerah mesti hadir. Berarti kita bicara soal penataan jadwal pilkada. Nah, makanya memang di jadwal pilkada yang masih belum pasti kapan serentak nasionalnya, meskipun di undang-undang pilkada sudah ada, masih dipertimbangkan kembali kapan jadwal ideal menyelenggarakan pilkada. Misalnya kita sempat usulkan di bulan Juni, karena kan itu tengah tahun dan relatif semuanya APBD sudah selesai, dan tinggal menjalankan. Dan di bulan Juni itu kan dia juga bisa ikut membahas APBD yang akan berjalan tahun selanjutnya. Tapi kan itu skop perbaikan yang jauh lebih besar. Nah, terkait uji materi ini ya semoga saja MK bisa memutus menjelang masa pencalonan. Artinya masih waktu 2 bulan, sehingga ada kepastian hukum juga
bagi para calon khususnya petahana untuk mengambil sikap. Karena kan mereka satu harus menyiapkan pengawalan anggaran kalau memang itu penting dan pastinya penting untuk seluruh daerah. Dan yang kedua kan kalau memang harus cuti kan mereka harus mengajukan cuti jauh-jauh hari juga kepada Kemendagri dan kepada instrumen regulasi lanjutannya itu ternyata belum ada. PKPU kampanye belum ada. Yang mengatur soal cuti ini peraturan pemerintah belum ada, Permendagri belum ada. Ini kan juga persoalan PR buat pemerintah. Ya, peraturan KPU itu belum ada kan karena memang belum dikonsultasikan ke DPR saja. Kenapa? Masih banyak celah untuk bisa memperkarakan cuti ini. Ya sebetulnya artinya ini juga masih debatable. Asumsi kita bahwa dia 3,5 bulan karena regulasinya belum kelihatan, kan bisa saja nanti seperti apa peraturan KPU-nya itu. Walaupun di pembahasan kita juga tahu maksudnya adalah selama masa kampanye itu. Pekan depan juga KPU masih akan berkonsultasi dengan DPR terkait pasal 70 ini khususnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Semoga memang bisa menghasilkan undang-undang yang baik untuk pilkada serentak tahun 2017 yang tidak merugikan pelayanan publik dan juga pengambilan keputusan-keputusan penting di daerah. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas kehadiran dan masukannya pada malam hari ini di Prime Time.